Selamat siang Bu Nini dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai topik 6, yakni etika bisnis perusahaan. Ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua ada aspek struktural penerapan pedoman etika bisnis perusahaan. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Anggita Pusparani dengan NIM 172114005. Yang kedua ada Laurencia Evania Susanto dengan NIM 172114014. Yang ketiga ada Nanda Aryani dengan NIM 172114035. Yang keempat ada Maria Karinda Krista dengan NIM 172114039. Lalu ada Katerina Bettini Lasari dengan NIM 172114040. Selanjutnya ada Natasha Sylvia Novanti dengan NIM 172214052. Dan yang terakhir ada Ave Maria Sitomorang dengan NIM 172214055. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Saya Maria Karinda Krista dengan NIM 172114039 akan langsung membahas bahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangnya terciptanya etika bisnis perusahaan. Yang pertama itu adalah perusahaan didirikan oleh para pendirinya dengan suatu tujuan. Nah, secara mendasar tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis itu ada 3 hal. Yang pertama itu mencari laba baik untuk saat ini maupun pada masa depan. Ini dilakukan demi kepentingan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah melayani pasar dengan cara bersaing, baik itu pada saat ini maupun masa mendatang. Nah, tujuan dari hal yang kedua ini diperlukan agar tujuan pertama dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawannya, sehingga terciptanya rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Nah, tujuan ketiga ini diperlukan untuk dapat memenuhi tujuan kedua. Ketiga tujuan yang telah saya sebutkan tadi itu saling berkait dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup perusahaan, karena setiap perusahaan itu adalah unik. Maka mereka biasanya mempunyai ungkapan tujuan atau biasa disebut dengan mission statement yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah latar belakang yang kedua, yakni perusahaan beroperasi tidak dalam ruang hampa, pastinya teman-teman tahu, tetapi dalam suatu tempat dan waktu tertentu, serta berinteraksi dengan pihak-pihak. Nah, untuk dapat hidup dan berkembang, maka suatu perusahaan sebagai suatu entitas haruslah mengenali pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dengan kelangsungan hidupnya, baik sebagai entitas tunggal maupun sebagai bagian dari kumpulan perusahaan, maksud saya kumpulan kelompok usaha. Nah, selain itu juga perusahaan juga harus menjalin hubungan yang sehat dan etis dengan semua pemangku kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pemahaman semacam ini itu sering menimbulkan, maksud saya, pendekatan manajemen yang biasa disebut dengan stakeholder approach. Lalu di latar belakang yang ketiga ini, di mana perusahaan itu menyadari perannya sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan sadar akan pentingnya hubungan yang sehat dan etis dengan lingkungan. Nah, maka dari itu para pebisnis dunia pada tahun 1995 melakukan berkumpul di Swiss, dan mereka menggarisbawahi beberapa prinsip bisnis yang berdasarkan etika dan prinsip stakeholder. Dan prinsip umum etika bisnis itu dirumuskan ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu, tanggung jawab bisnis perusahaan dalam menciptakan kemakmuran tidak sebatas pada pemegang saham saja, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Lalu yang kedua, dampak kegiatan usaha tidaklah terbatas pada bidang ekonomi atau sosial saja, tetapi perusahaan juga harus memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan, hak asasi manusia, pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya alam
secara efisien dan efektif, serta menjaga kelestariannya. Lalu, poin yang ketiga, itu ada perilaku usaha hendaknya tidak sekedar mematuhi kalimat-kalimat hukum dan peraturan yang berlaku saja, tetapi hendaknya juga mematuhi semangat dan jiwa dari peraturan tersebut, serta menjaga prinsip saling mempercayai dan etika di antara para pelaku bisnis. Lalu untuk poin yang keempat adalah menghargai lingkungan hidup melalui kegiatan yang melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Nah, selain itu juga perusahaan harus mencegah pemborosan penggunaan sumber daya alam maupun membuang limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Lalu, poin yang terakhir adalah para pelaku usaha hendaknya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya melakukan penyuapan, pencucian uang, dan tindakan-tindakan koruptif lainnya. Tetapi bahkan sebaliknya secara bersama-sama harus membantu untuk menghapuskan korupsi tersebut. Dan selain itu juga hendaknya para pelaku bisnis tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung terhadap perdagangan narkoba, perdagangan senjata yang ilegal, serta membantu kegiatan terorisme dan dari kelompok-kelompok kejahatan lainnya. Dan untuk latar belakang yang keempat ini, perusahaan merupakan suatu entitas bisnis yang juga terdiri dari kumpulan individu. Nah, untuk dapat mempraktikkan prinsip-prinsip bisnis yang digariskan di atas sebelumnya dan mengacu pada kearifan lokal serta prinsip-prinsip etika lainnya, maka perlu disusun suatu panduan penyusunan pedoman etika bisnis perusahaan. Nah, pedoman ini haruslah mencakup perilaku perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dan juga sekaligus perilaku organ pimpinan dan karyawan yang merupakan anggota dari entitas bisnis tersebut. Lalu, latar belakang yang terakhir ini adalah pedoman etika bisnis perusahaan merupakan bagian dari Good Corporate Governance atau biasa kita kenal GCG. Nah, karena untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG ini perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Nah, pedoman etika bisnis perusahaan merupakan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan serta membantu mereka untuk memecahkan dilema etika yang mereka hadapi dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Penerapan etika bisnis ini juga menjadi bagian dari pengembangan budaya perusahaan, khususnya budaya kepatuhan dan anti korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Laurencia Evania Susanto dengan NIM 172114014 dari Prodi Akuntansi. Saya akan melanjutkan bagian B terkait dengan lingkup penerapan. Yang pertama, pedoman etika bisnis perusahaan ini yang sekarang disebut juga dengan pedoman disusun untuk membantu perusahaan, organisasi nirlaba, dan organisasi lainnya di dalam menyusun, menerapkan, dan mengelola etika bisnis dalam perusahaan dan organisasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, pedoman ini dapat menjadi panduan bagi pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan, mempromosikan, dan mensosialisasikan, serta menerapkan pedoman perilaku yang telah disusun oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian C terkait dengan maksud dan tujuan. Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk menerapkan program penerapan etika bisnis perusahaan yang efektif dan disertai dengan cara untuk memantau dan menilai kinerja program tersebut. Selanjutnya, memberikan panduan mengenai mekanisme penyusunan, perawatan, dan pembentukan budaya perusahaan yang etis, patuh, dan anti korupsi melalui pendekatan etika dan pengaturan diri. Selanjutnya yang kedua, pedoman ini juga merupakan salah satu sarana penting di dalam membangun budaya dalam perusahaan.
Pedoman ini memuat standar perilaku bagi Dewan Komisaris, direksi, dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Dengan mengacu pada kepatuhan terhadap pedoman ini, diharapkan dapat dilakukan pencegahan terhadap tindak korupsi yang dalam perusahaan juga sering disebut juga dengan fraud, maupun perbuatan melanggar hukum lainnya. Pencegahan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan penerapan good corporate governance suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, hal-hal yang diharapkan oleh perusahaan dalam menerapkan pedoman ini adalah mencapai beberapa keberhasilan. Antara lain, pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan, baik dalam kehidupan kerja maupun kehidupan pribadi karyawan. Yang kedua, bertambah efektifnya proses manajemen sebagai akibat kepatuhan terhadap peraturan internal perusahaan. Yang ketiga, meningkatnya reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang dikenal karena integritasnya. Integritas inilah yang akan menentukan sukses tidaknya perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, integritas merupakan awal dari sebuah komitmen dalam menjalin hubungan bisnis kepada para stakeholder. Dan yang keempat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan budaya kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan penting bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi hukum inilah akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Natasha Silvia Novanti, NIM 172214052 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman terkait dan pengertian umum. Pedoman-pedoman terkait dengan pedoman ini adalah yang pertama ada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pedoman ini mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Yang kedua, ada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran SPP Whistleblowing System WBS tahun 2008. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian umum. Jadi dalam pedoman ini yang dimaksud dengan etika itu yang pertama mengacu pada suatu standar perilaku dalam suatu komunitas yang menyatakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Perbuatan mana yang seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan dan perbuatan mana yang seharusnya dihindari oleh suatu perusahaan. Standar perilaku ini menganjurkan bagaimana anggota komunitas tersebut harus berperilaku dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Yang kedua, etika bisnis mengacu pada penerapan prinsip-prinsip etika pada suatu kondisi bisnis, khususnya dalam menghadapi situasi dilematis bisnis. Dilema bisnis ini timbul bila mana terdapat situasi bisnis di mana keputusan yang diambil itu menghadapi dua atau lebih pilihan yang mempunyai dampak yang berbeda, yang akan mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan, profitabilitas, dan pengaruh yang kurang baik bagi para pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, yaitu ada etika usaha yang mengacu pada standar perilaku usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan ini menjalankan bisnisnya secara etis dan dilaksanakan dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip kepentingan stakeholders.
Yang keempat, yaitu ada etika kerja yang mengacu pada standar perilaku kerja, baik dalam waktu melaksanakan tugas untuk dan atas nama perusahaan maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Etika kerja disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum etika. Dan yang kelima, etika bisnis perusahaan mengacu pada standar perilaku usaha perusahaan yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja. Sebagai salah satu contoh, best practice dalam implementasi GCG yaitu pada PT BNI yang senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate sebagaimana dikehendaki oleh segenap stakeholder. Dan BNI ini telah memiliki kode etik BNI yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan, baik insan BNI dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Kode etik BNI sendiri pun pertama kali dicanangkan di tahun 2001. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nandari Ani dengan NIM 172114035 akan menjelaskan bagian E mengenai kerangka kerja penerapan pedoman etika bisnis perusahaan. Di dalam kerangka kerja penerapan pedoman etika bisnis perusahaan berisi 3 poin. Untuk yang pertama, pedoman etika bisnis perusahaan merupakan salah satu sarana penting bagi perusahaan yang dapat membentuk budaya perusahaan ke arah yang positif. Dengan ini, untuk pedoman perilaku yang berupa pedoman etika kerja yang digariskan di dalamnya, dapat memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan setiap karyawan perusahaan dalam menghadapi dilema bisnis dan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Pedoman etika kerja ini merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan praktik pelanggaran lainnya. Pedoman etika bisnis perusahaan ini merupakan unsur penting dalam menegakkan good corporate governance pada sebuah perusahaan. Yang kedua adalah penerapan pedoman etika bisnis perusahaan yang efektif dapat menghasilkan antara lain tingkat kepatuhan yang lebih efektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah ketika kita menerapkan pedoman etika bisnis perusahaan, maka bahwa perusahaan akan menjalankan ketaatan hukum yang berlaku dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dibuat secara tertulis oleh suatu perusahaan guna meningkatkan kesadaran bagi perusahaan dalam hal boleh atau tidak bolehnya suatu tindakan yang dilakukan pada saat menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, proses manajemen yang lebih efektif akibat meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan internal. Maksudnya adalah bahwa adanya ketaatan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan akan menjadikan proses bisnis perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan berjalan baik, sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan mencapai target tujuannya. Untuk yang ketiga, peningkatan reputasi perusahaan dengan meningkatnya suasana integritas dalam perusahaan. Maksudnya, bahwa dengan adanya penerapan pedoman etika bisnis perusahaan, dengan adanya peningkatan reputasi, maka perusahaan memiliki citra yang baik dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain, sehingga menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Nah, dengan ini, peningkatan reputasi dan meningkatnya suasana integritas akan membawa dampak baik bagi perusahaan untuk berkembang dan mencapai target dengan sukses. Selanjutnya, yang ketiga mengenai aspek-aspek penting dari kerangka kerja penerapan pedoman etika bisnis perusahaan. Untuk aspek-aspeknya terdiri atas yang pertama, aspek struktural. Aspek struktural merupakan aspek yang memastikan arah pelaksanaan dan akuntabilitas
struktur organisasi dalam mengawal pelaksanaan program penerapan etika bisnis perusahaan. Nah, di dalam aspek struktural ini juga menyiapkan kerangka kepemimpinan, penerapan program, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme untuk memantau efektivitas program. Untuk yang kedua adalah aspek operasional. Aspek operasional menunjukkan bagaimana sebaiknya proses implementasi program etika bisnis perusahaan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan dipantau keberhasilannya. Untuk yang ketiga ada aspek perawatan. Aspek perawatan merupakan upaya dan kegiatan penerapan etika perusahaan yang berlanjut, sehingga aspek penerapan etika ini akan selalu meningkatkan efektivitasnya melalui perbaikan yang berkesinambungan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pada bab 1. Perkenalkan, nama saya Afema Restumorang, NIM 172214055 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagian A, yaitu visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Nah, di setiap perusahaan pastinya memiliki sebuah visi misi dan nilai-nilai perusahaan yang akan diterapkan dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan. Nah, misi perusahaan itu biasanya menjelaskan mengapa perusahaan tersebut didirikan. Nah, dari alasan tersebut bisa didapatkan sebuah nilai-nilai perusahaan yang mencakup nilai sasaran akhir dan nilai-nilai moral perilaku. Yang tujuan akhirnya untuk mencapai sasaran akhir perusahaan. Nah, biasanya untuk nilai sasaran akhir itu dicantumkan dalam visi perusahaan jangka panjang, sedangkan untuk nilai-nilai moral perilaku itu biasanya terdapat pada etos kerja dan nilai budaya perusahaan. Contohnya itu mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, yang juga melakukan pekerjaan dengan kesungguhan agar mendapatkan terobosan baru untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam perumusan nilai-nilai moral perilaku perusahaan itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan letak geografis sebuah perusahaan, karena setiap perusahaan itu memiliki karakteristik dan letak geografis yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk pedoman etika bisnis sebuah perusahaan itu harus bisa menunjukkan bagaimana keterkaitannya dengan visi misi dan nilai-nilai sebuah perusahaan. Bagian B mengenai kebijakan penerapan pedoman etika bisnis perusahaan. Beberapa kebijakannya, pertama, pernyataan komitmen. Di sini pernyataan komitmen itu dari direksi dan dewan komisaris yang secara konsisten akan mematuhi dan melaksanakan pedoman etika bisnis perusahaan. Nah, biasanya pernyataan komitmen dari direksi dan dewan komisaris ini sudah tercantum dalam buku pedoman etika bisnis perusahaan. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan dan visi misi yang ada di perusahaan. Nah, contohnya itu saya mengambil dari PT Bukit Asam yang bergerak di bidang tambang batu bara Tanjung Enim, di mana perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Di sini perusahaan memberdayakan potensi lokal dan memperluas pasar untuk perluasan kesempatan kerja. Jadi di sini perusahaan itu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Kebijakan yang kedua itu yaitu kepemimpinan. Nah, dalam penerapan pedoman etika bisnis diperlukan tindakan kepemimpinan secara nyata agar pedoman etika bisnis dapat dijalankan secara maksimal. Nah, contohnya itu pimpinan bisa memberikan sikap keteladanan yang jujur, disiplin, dan profesional dalam bekerja. Pimpinan juga bisa memberikan motivasi dan kesempatan yang sama bagi setiap bawahan untuk mengembangkan karirnya, di mana hal tersebut juga harus sesuai dengan pedoman etika yang berlaku. Untuk kebijakan yang ketiga itu ada akuntabilitas. Di sini setiap perusahaan harus membagi tugas dan tanggung jawabnya untuk semua organ-organ yang terdapat di perusahaan, di mana tugas dan tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Nah, dan dalam pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada pedoman etika bisnis perusahaan.
Jadi akuntabilitas tertinggi itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis perusahaan itu sudah dipatuhi dan dilaksanakan. Yang keempat itu ada perbaikan berkelanjutan. Di sini diperlukan perbaikan berkelanjutan secara berkala yang dinyatakan dalam buku etika bisnis perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi dan memonitoring perbaikan yang dilakukan secara berkala. Nah, contohnya itu perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap pencapaian apa saja yang sudah diraih dari pedoman etika bisnis perusahaan, ataukah apa ada hal-hal yang belum tercapai dalam pedoman etika bisnis perusahaan. Yang kedua, perusahaan bisa melakukan pengkajian terhadap pedoman etika bisnis perusahaan, di mana perusahaan bisa mengembangkan pedoman etika bisnis perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Perkenalkan, saya Anggita Pusparani dengan NIM 172114005. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan bagian C tentang struktur pengelolaan program etika. Yang pertama, struktur pengelolaan program etika bisnis bagi perusahaan dapat dibeda-bedakan sesuai dengan besarnya kompleksitas operasinya dan lingkup geografi operasinya. Struktur pengelolaan program etika bisnis yang direkomendasikan untuk pedoman ini adalah struktur pengelolaan etika untuk perusahaan yang besar. Sedangkan untuk perusahaan yang kecil, tugas dan fungsi struktur pengelolaan program etika ini dapat dilaksanakan oleh struktur yang ada. Dalam kasus seperti ini, penugasan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan tegas, sehingga akuntabilitasnya jelas. Yang kedua, ada semacam acuan umum yang diberikan oleh Daniel Kyle. Dalam program menyusun struktur pengelolaan program etika bisnis bagian berikut, pada poin pertama dinyatakan, bila jumlah karyawan sudah mencapai 50 orang, maka perlu adanya pedoman etika perusahaan tertulis dan perlu dibentuk steering committee untuk menangani masalah etika. Yang kedua, bila jumlah karyawan sudah mencapai 200 orang, maka diperlukan program etika yang lebih formal termasuk sosialisasi, pelatihan, komunikasi, monitoring, dan penegakan atas pelanggaran etika. Yang ketiga, jumlah karyawan sudah mencapai 1.000 orang, maka perlu ditambahkan dengan prosedur formal whistleblowing dan dilengkapi dengan saluran eksternal hotline. Yang keempat, bila jumlah karyawan sudah mencapai 5.000 orang, maka perlu ditambahkan adanya saluran internal hotline dan biro etika. Rekomendasi di atas disampaikan dengan mengingat situasi budaya dan kesadaran etika di lingkungan bisnis negara-negara maju, di mana pelanggaran etika dan kepatuhan mendapat sanksi yang cukup berat. Bagian ketiga, struktur pengelolaan program penerapan etika bisnis untuk perusahaan yang besar biasanya meliputi struktur yang diuraikan. Yang pertama, Komite Eksekutif Etika. Dalam Komite Eksekutif Etika ini dibentuk oleh direksi dan dipimpin oleh salah satu direktur dengan anggota para pejabat senior dari masing-masing direktorat dan bila perlu dibantu oleh seorang penasehat etika dari luar perusahaan. Komite ini juga bersifat sebagai forum yang mengarahkan steering committee dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi kerja kondusif dan perilaku kerja yang etis. Tugas dari Komite Eksekutif Etika yang pertama, melakukan supervisi terhadap proses penyusunan, pengembangan, promosi, dan perawatan buku pedoman etika bisnis perusahaan yang dilakukan oleh Biro Etika. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program etika. Dan yang terakhir, menjadi lembaga tertinggi untuk menjatuhkan keputusan terhadap pelanggaran etika dan kepatuhan serta melaporkan pelaksanaannya kepada direksi. Selanjutnya, saya Katerina Betty Nilasari dengan NIM 172114040 dari Prodi Akuntansi ingin membahas 3.2 mengenai Biro Etika. Direksi membentuk suatu biro etika sebagai pelaksana tugas harian Komite Eksekutif Etika. Biro ini dipimpin oleh seorang pejabat senior di bawah direksi dan dibantu oleh staf profesional sesuai dengan kebutuhan.
Biro ini bertanggung jawab mengelola kegiatan sehari-hari pelaksana program etika bisnis perusahaan. Di dalam Biro Etika ini ada 6 tugas. Yang pertama, melaksanakan proses penyusunan dan pengembangan serta pemuktahiran buku pedoman etika bisnis perusahaan. Yang kedua, melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi etika untuk seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait, seperti misalnya pemasok, kontraktor, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi pusat komunikasi dan tempat bertanya bila terjadi masalah-masalah etika dan pelanggaran etika. Bila tidak dapat menemukan solusinya, biro ini akan membawa persoalan tersebut ke Komite Eksekutif Etika. Dan keempat, menangani secara cermat semua pelanggaran etika yang dilaporkan untuk ditemukan dengan prinsip rahasia, adil, konsisten, dan terkoordinasi. Termasuk di dalam tugas ini adalah penanganan program whistleblower sistem bila ada. Yang kelima, melaporkan semua tindakan, proses, aturan, serta rekomendasi yang berkaitan dengan etika kepada Komite Eksekutif Etika untuk diputuskan. Dan yang terakhir, yaitu menangani tata usaha dan administrasi serta pengelolaan informasi pelaksanaan program etika perusahaan. Dan yang 3.3 ini, yaitu Komite Pemantau Etika. Dewan Komisaris Perusahaan membentuk Komite Pemandu Etika dan Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program kepenerapan etika perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap kecukupan program etika dan kepatuhan perusahaan, pihak-pihak pelaksana program etika dan kepatuhan, dan evaluasi efektivitas program tersebut. Dalam hal ini, tidak dibentuk komite khusus, maka fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya harus dialihkan kepada komite yang ada. Misalnya, komite audit, tetapi harus secara bertanggung jawab dan tertulis dinyatakan dalam program komite tersebut. Dan yang bagian D, penunjukan pejabat pada struktur pengelolaan program etika. Perusahaan itu harus menunjuk pejabat pelaksana pengelolaan program etika bisnis perusahaan, terutama pejabat untuk biro etika. Pejabat yang ditunjuk hendaknya seseorang yang mampu dan sesuai untuk jabatan ini. Perlu diperhatikan bahwa orang yang ditunjuk haruslah orang yang secara umum itu dikenal dan dipersepsikan sebagai orang yang jujur, bersih, dan mempunyai integritas tinggi oleh para pegawai perusahaan dan para stakeholder inti di luar perusahaan. Sekian hasil dari presentasi kelompok 7. Terima kasih.